Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi, program demokrasi parlementer. Pemerintah menerbitkan akta pemerintah, tugas pada masa merupakan kabinet yang dipimpin Burhanuddin Harahap. Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dengan corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yang tentunya tidak akan sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah bangsa Indonesia dapat kita telusuri pada sidang BPUPKI yang pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1945. Meskipun pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa Indonesia sebelum itu, namun pada momen tersebut pemikiran para tokoh mengenai demokrasi semakin mengkristal dan memiliki kesamaan pandangan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan kerakyatan atau kedaulatan rakyat, atau yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, menjamin dan mempersatukan bangsa Indonesia, dan harus pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku dalam sejarah bangsa Indonesia. Terbagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian periode yang ketiga, yaitu pada masa demokrasi konstitusional. Yang terakhir, pada masa demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi parlementer. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada awal kemerdekaan ini, atau tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1945, pemerintah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, atau yang disingkat dengan KNIP. Lembaga ini bertugas membantu Presiden. Kemudian setelah KNIP terbentuk, pemerintah membentuk lagi Kabinet Presidensil pada tanggal 12 September 1945 dengan sistem pemerintahan presidensil dan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai atau sebagai partai tunggal. Dengan ditetapkannya partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia, memicu reaksi dari kelompok sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Beliau menentang sistem pemerintahan presidensil dan berlakunya Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Kemudian pemerintah menanggapi protes dari Sultan Syahrir. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah menerbitkan maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyukai terbentuknya partai-partai politik.
Kemudian isi maklumat yang kedua, pemerintah berharap agar partai politik sudah tersusun sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946. Dalam waktu yang relatif tidak begitu lama, sejumlah partai politik terbentuk dengan ideologi yang berbeda-beda. Namun pada pokoknya, ideologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 ideologi yang dianut oleh kekuatan politik yang terbentuk berdasarkan maklumat pemerintah tersebut, yaitu Islam, sosialis yang berkaitan langsung dengan filsafat Marxis, dan nasionalis. Kemudian berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 11 November 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pada tanggal 14 November 1945. Isi maklumat tersebut bahwa menteri yang awalnya bertanggung jawab kepada Presiden mulai saat ini bertanggung jawab kepada Parlemen. Dari sini diketahui tujuan dari maklumat 14 November 45, yakni perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke pemerintahan parlementer tanpa melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa itu Perdana Menteri dijabat oleh Sultan Syahrir. Beliau menduduki pemerintahan mulai pada 14 November 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Meski maklumat pemerintah direspon dengan antusias oleh berbagai kekuatan politik, namun rencana proses demokrasi Indonesia yang rencananya mau diselenggarakan pemilihan umum pada tahun 1946 tidak jadi terwujud. Belanda berupaya masuk kembali menjajah Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, hingga pertentangan ideologi di kalangan anak bangsa sendiri. Perkembangan kehidupan multipartai dengan sistem pemerintahan parlementer yang sudah mulai diterapkan pada masa itu diwarnai konflik antar partai yang menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan. Keberlakuan sistem parlementer kemudian berlanjut sampai pada tanggal 17 Agustus 1950 saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pemerintah Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 digunakan sebagai konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Demokrasi parlementer dengan banyak partai justru menimbulkan ketidakstabilan politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet pada selang waktu yang tidak lama. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini, yaitu yang pertama Kabinet Nasir, merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Kemudian yang kedua Kabinet Sukiman Suwiryo,
merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Kabinet ini bertugas pada masa bakti tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Tetapi telah didemisioner sejak 23 Februari 1952. Kemudian kabinet ketiga adalah Kabinet Wilopo. Merupakan kabinet yang dipimpin oleh Wilopo. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Selanjutnya kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sosro Amijoyo yang pertama. Merupakan kabinet yang dipimpin oleh Ali Sosro Amijoyo. Bertugas pada masa bakti 1 April 1952 sampai dengan 24 Juli 1955. Pada masa ini, gangguan keamanan makin meningkat. Antara lain munculnya pemberontakan yang ada di Indonesia. Antara lain DITII di Jawa Barat. Kemudian Daud Beureh di Aceh. Dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kemudian kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Merupakan kabinet yang dipimpin Burhanuddin Harahap yang bertugas pada masa bakti 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1955 berhasil dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Kemudian kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sosro Amijoyo yang kedua. Kabinet Ali Sosro Amijoyo yang kedua ini disebut pula Kabinet Ali Rum Idam karena dipimpin oleh 3 Perdana Menteri, yaitu Ali Sosro Amijoyo dari PNI beserta 2 Wakil Perdana Menteri, yaitu Muhammad Rum dari Masyumi dan Idam Khalid dari Nahdlatul Ulama. Masa jabatan kabinet ini mulai tanggal 24 April 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Kerja kabinet Ali Sosro Amijoyo yang kedua mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar. Kemudian kabinet yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau juga disebut dengan Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Beliau dari kalangan profesional beserta 3 orang wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idam Khalid dari NU, dan Johannes Lemena dari Perindo. Masa jabatan kabinet ini mulai tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Kabinet Juanda berakhir semenjak Presiden mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan peristiwa ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan
berpusat pada pemimpin negara. Pada sistem pemerintahan ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap kebijakan yang diambil, karena kebijakan hanya dijalankan oleh pemerintah berdasarkan efektivitas kinerja yang berkelanjutan. Timbulnya demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem parlementer atau demokrasi liberal yang pernah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dianggap gagal menjaga stabilitas politik nasional. Latar belakang timbulnya demokrasi terpimpin yang kedua adalah kegagalan Dewan Konstituante yang tidak mampu menciptakan dan merumuskan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selanjutnya, latar belakang timbulnya demokrasi terpimpin yang ketiga adalah munculnya pemberontakan separatis PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Rentetan peristiwa politik dan kekacauan pemerintahan tersebut kemudian mendorong Presiden Soekarno pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden. Isi pokok dari dekret presiden itu sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibentuknya Dewan Permusyawaratan Rakyat sementara dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai penanda berakhirnya demokrasi parlementer dan jembatan menuju era demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebagai tindak lanjut dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka dibentuklah beberapa lembaga negara, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang kedua Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik nasional. Pasca penyerahan surat perintah 11 Maret 1966 atau yang sering disingkat dengan Super Semar, benar-benar dimanfaatkan oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban surat sakti dengan mengambil kebijakan dan keputusan politik seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Demokrasi konstitusional berlaku mulai tahun 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang mendasarkan pada kebebasan atau individualisme dengan pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam konteks Indonesia, Orde Baru merupakan masa demokrasi konstitusional dengan landasan formal yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPRS atau MPR. Oleh karena itu, demokrasi pada era Orde Baru dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang pelaksanaannya mendasarkan pada konstitusi. Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari krisis ekonomi, politik dan sosial yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sebelumnya. Salah satu peristiwa terpenting adalah adanya gerakan yang dilakukan oleh PKI pada 30 September 1965 atau peristiwa yang kita kenal dengan
G30S PKI. Peristiwa G30S PKI dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, dicetuskannya konsep Nasakom yang membuat kedudukan PKI semakin kuat dan dekat dengan pemerintah. Yang ketiga, adanya konflik antara pemerintah dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang anti PKI. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR dan mengajukan tuntutan yang kita kenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Isi dari Tritura adalah yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga. Pada tanggal 24 Februari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi besar-besaran menuju Istana Merdeka dan terjadi bentrok dengan pasukan Cakrabirawa yang mengakibatkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Untuk mengatasi krisis yang memuncak pada saat itu, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Presiden Soekarno membuat surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang disebut dengan Super Semar. Isi dari Super Semar adalah memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Setelah menerima mandat dari Presiden Soekarno, keesokan harinya, yakni tanggal 12 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto membubarkan PKI dan melarang PKI dan ormas-ormas yang seasas dengan PKI di seluruh Indonesia, yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS tahun 1966. Pada awal Juli 1966, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS, sehingga Presiden Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar, dan secara hukum Letnan Jenderal Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Presiden Soekarno, yaitu kedudukan sebagai mandataris MPRS. Letnan Jenderal Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Ampera. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Dengan tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program yang dijalankan diantaranya adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Melihat situasi dan kondisi yang demikian ini, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dalam sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto memberi pengertian bahwa demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Pelaksanaan demokrasi konstitusional Orde Baru mengalami kegagalan
karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak penyelewengan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokrasi. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kelima, praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela. Demokrasi masa Orde Baru runtuh bersama dengan kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998 saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Kita lanjutkan periodisasi demokrasi di Indonesia yang keempat, yaitu demokrasi Pancasila. Runtuhnya rezim Orde Baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya, banyak kebijakan tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan lain perkataan, model demokrasi era reformasi kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pemerintahan non-demokratis menjadi demokratis menjadi proses panjang yang melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang berakhir dengan runtuhnya rezim non-demokratis. Tahap yang kedua, tahap penentu, di mana unsur-unsur penegak demokrasi dibangun dan dikembangkan. Dan tahap yang ketiga adalah tahap konsolidasi, di mana demokrasi dikembangkan lebih lanjut, sehingga praktek-praktek demokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya politik masyarakat. Dalam kaitan dengan transisi menuju demokrasi, Indonesia saat ini tengah berada pada fase kedua dan ketiga. Indikasi ke arah kehidupan demokrasi dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia antara lain: yang pertama, adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaan pada sebuah negara demokrasi. Yang kedua, diamandemennya pasal-pasal dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, adanya kebebasan pers. Dan yang keempat, dijalankannya kebijakan otonomi daerah. Sejak runtuhnya Orde Baru tahun 1998, tumbuh dan kembangnya demokrasi Pancasila di Indonesia ini semakin terbuka. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri.
Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam berkehidupan bernegara. Yang kedua, menjamin berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kelima, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang antar lembaga negara. Dan yang keenam, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara ataupun orang lain. Yang kelima, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang keenam, menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional. Dalam sistem demokrasi Pancasila terdapat dua asas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kerakyatan, yaitu kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. Yang kedua, asas musyawarah, yaitu memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan untuk kebahagiaan bersama.